share screen ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kemarin sudah sempat diperkenalkan LMS oleh teman-teman admin dari Pemkot Penjas dan BK. Sudah Bu. Ada yang mau menanyakan Bapak Ibu sebelum kita mulai lanjutkan? Lanjut dulu Ibu. Biar tidak seperti dulu Bu. Lama tidak gini, nanti lanjut dulu materinya. Setelah lanjut materinya baru pertanyaan Bu ya. Baik Bapak Ibu, karena saya lihat di beberapa grup menyampaikan bahwa mungkin LMS ini sudah sering sekali ya Bapak Ibu akses, mungkin bentuknya bukan mengakses LMS PGP, tapi mungkin LMS serupa ya Bapak Ibu ya. Nah kemarin itu Bapak Ibu mungkin baru ke tahap pengenalan bentuk LMS PGP-nya sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Namun untuk kali ini saya tidak akan mengulangi lagi yang kemarin ya Bapak Ibu ya, tapi saya akan memberikan sedikit pembekalan pengetahuan mengenai penilaian dan pelaporan. Jadi ada kewajiban dari pengajar praktik untuk setiap kali selesai pendampingan individu dan lokakarya wajib untuk melaporkan hasil pendampingan individu dan lokakaryanya ya Bapak Ibu ya dalam LMS. Nah, jadi ini saya fokus ke penilaian dan pelaporan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk nilai akhir CGP itu putus. Apakah benar yang lain mungkin di daerah Bapak sendiri atau semua juga? Tidak. Yang lain jelas. Baik. Berarti kalau putus-putus bukan sinyal saya ya. Baik, saya ulangi lagi untuk nilai akhir calon guru penggerak CGP ya Bapak Ibu menggunakan formulasi 35% nilai fasilitator dan 65% nilai pengajar praktik. Jadi artinya apa? Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jamal tadi di saat orientasi bahwa 65% kelulusan CGP ini ada di tangan Bapak Ibu pengajar praktik. Ya. Jadi artinya apa? Jangan sampai Bapak Ibu nanti lalai memberikan penilaian kepada CGP-nya, karena apabila lalai bisa CGP-nya Bapak Ibu tidak lulus ya. Nah, ini 30 dengan formulasi yang seperti ini nanti yang dianggap lulus adalah yang berpredikat minimal cukup. Cukup itu nilai akhirnya 70 di atas 70 sampai 80. Nah, penilaian terhadap CGP oleh pengajar praktik ini ada pembobotannya masing-masing. Yang pertama adalah terkait dengan kehadiran dan partisipasi CGP di saat lokakarya. Buktinya itu adalah rekaman daftar hadir yang dibuat oleh pengajar praktik dengan pembobotan 20%. 20% ini artinya apa? Berarti kita ini ada 10 kali lokakarya ya Bapak Ibu ya. Kalau 10 kali lokakarya, 20%-nya berarti hanya boleh 2 kali yang bersangkutan izin dari lokakarya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi diizinkan dalam 2 kali lokakarya CGP boleh izin tidak mengikuti lokakarya. Namun kalau lebih dari 2 kali beliau izin, yang bersangkutan izin, bisa dipastikan CGP ini tidak lulus. Ya Bapak Ibu mohon diingat, jadi ketika ada CGP yang ingin izin di saat lokakarya,
mohon disampaikan bahwa ada ketentuan penilaian terkait dengan daftar hadir ada 20% bobotnya ya. Jadi ada yang diizinkan hanya 2 kali saja. Jadi mungkin Bapak Ibu punya catatan tersendiri CGP mana saja yang sudah kena izin, jangan sampai terlewat catatan tersebut ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya terlewat, Bapak Ibu udah sering memberikan, ternyata udah lebih dari 2 kali yang bersangkutan itu izin. Nah, yang berikutnya adalah observasi perilaku CGP dan proses implementasi materi dan pembelajaran di kelas dan atau di sekolah. Nah, ini posisinya ada di dalam pendampingan individu. Instrumennya ada instrumen observable behavior yang diturunkan dari kompetensinya CGP. Bobotnya cukup besar ya Bapak Ibu ya, ini 40%. Yang berikutnya adalah refleksi calon guru penggerak. Bisa di LMS juga sudah ada rubrik refleksi, bobotnya sebesar 25%. Yang terakhir adalah rencana tindak lanjut CGP. Rencana tindak lanjut ini juga sudah ada di dalam LMS, bobotnya sebesar 15%. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa penilaian pembelajaran CGP ini berada di mana saja. Jadi untuk refleksi yang tadi disebutkan, yang berupa rubrik refleksi itu ada di seluruh pendampingan individu. Jadi mulai dari pendampingan individu perdana sampai dengan pendampingan individu ke-8. Nah, yang disebut oleh observasi perilaku itu ada di pendampingan individu ketiga. Yang disebut tadi ada kuesioner feedback dari kepala sekolah, rekan sejawat, perwakilan murid, serta evaluasi diri, self-evaluation, itu ada di pendampingan individu kedua. Yang terkait dengan rencana tindak lanjut ada di pendampingan individu ketujuh. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini penilaian apa aja yang memang harus Bapak Ibu nilai dan letaknya posisinya itu ada di mana, itu bisa dilihat dari bagan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada bagan. Nanti file ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Saran saya ini diprint ya Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan pendampingan individu maupun karya, Bapak Ibu nanti paham. Ternyata saya harus melakukan penilaian di sini. Contoh di sini sudah ada lambangnya masing-masing. Nah, di LK perdana ada simbol lingkaran yang berarti adalah kehadiran. Jadi ada kewajiban Bapak Ibu di dalam LMS untuk mengisi menilai kehadiran di lokakarya perdana yang kemarin sudah dilakukan di tanggal 7 Agustus ya Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah sejalan sebelum lokakarya ke-1, Bapak Ibu akan melaksanakan pendampingan individu perdana atau pendampingan individu 0. Nah, saat pendampingan individu 0, di sini ada yang harus dinilai oleh Bapak Ibu, yaitu penilaian refleksi pendampingan. Silakan dilihat dari simbolnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian akan masuk ke lokakarya 1. Lokakarya 1 yang menjadi penilaian adalah hanya kehadiran saja. Yang berikutnya masuk lagi ke pendampingan individu 1. Pendampingan individu 1, nah ada dua hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Di sana ada penilaian refleksi pendampingan dan ada kuesioner feedback yang harus diisi oleh CGP. Selanjutnya masuk ke lokakarya 2. Lokakarya 2 ini hanya mengenai kehadiran. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, setiap kehadiran ini bukan hanya sekedar hadir atau tidak hadir. Namun ada 3 pokok yang harus dinilai oleh Bapak Ibu terkait dengan
kehadiran atau tidak hadir. Yang kedua ketepatan substansi untuk bertanya ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dijelaskan yang ketiga hal tadi. Untuk paket dua nanti Bapak Ibu bisa dibaca. Mohon diperhatikan simbol-simbolnya ya Bapak Ibu ya. Jadi PI kedua, pendampingan individu kedua, harus menilai penilaian refleksi pendampingan dan kuesioner feedback. Tadi sudah disebutkan ya Bapak Ibu ya. Masuk ke LK3 terkait dengan kehadiran. Terus masuk kembali ke pendampingan individu 3 yang di dalamnya Bapak Ibu wajib menilai refleksi pendampingan dan penilaian observasi perilaku CGP. Kemudian masuk ke lokakarya 4 menilai kehadiran lagi. Masuk ke modul paket 3 akan masuk ke PI 4. Di sana ada penilaian refleksi pendampingan lagi. Masuk ke lokakarya 5 menilai kehadiran. Masuk ke pendampingan individu 5 menilai refleksi pendampingan. Masuk ke lokakarya 6 menilai kehadiran lagi. Masuk ke pendampingan individu ke-6 penilaian refleksi pendampingan. Lokakarya ke-7 kehadiran. Yang sangat banyak adalah pendampingan individu ke-7. Banyak hal yang Bapak Ibu harus nilai, yaitu penilaian refleksi pendampingan, penilaian observasi perilaku CGP, kuesioner feedback, dan penilaian rencana tindak lanjut. Lokakarya 8 kehadiran, pendampingan individu 8, penilaian refleksi pendampingan, dan lokakarya 9 terkait kehadiran lagi. Nah, untuk pelaporan lokakarya ini semua lokakarya Bapak Ibu sudah saya sampaikan di awal wajib melakukan pelaporan. Laporannya itu bukan pelaporan tertulis ke kami ya Bapak Ibu ya, namun pelaporan yang diisikan di dalam LMS. Nah, contohnya ini saya contohkan di lokakarya perdana ya Bapak Ibu ya. Di lokakarya perdana selain Bapak Ibu wajib mengisi, ada kewajiban CGP untuk mengisi penilaian CGP terhadap Bapak Ibu selaku pengajar praktiknya pada saat pelaksanaan lokakarya perdana. Nah, untuk laporan lokakarya perdana, nanti Bapak Ibu apa aja yang harus dilaporkan oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah kalau perangkat lokakarya perdana ini adalah hal-hal yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu pada saat lokakarya. Yang terutama adalah yang pertama catatan hasil lokakarya perdana. Catatan hasil lokakarya perdana adalah Bapak Ibu menceritakan dari A sampai Z perjalanan pelaksanaan lokakarya ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah unggah dokumentasi. Apa saja yang harus diunggah? Di sini adalah salah satunya daftar hadir. Yang kedua adalah bukti dokumentasi pelaksanaan lokakarya ya Bapak Ibu ya. Dokumentasi itu foto-foto. Jadi kemarin Bapak Ibu pada saat pelaksanaan lokakarya secara daring, lokakarya perdana secara daring, Bapak Ibu tampilkan di sana, diunggah di dalam sini adalah foto-foto pada saat pelaksanaan JIMED ya Bapak Ibu ya. Semua foto dimasukkan di sini. Termasuk link yang Bapak Ibu pernah sampaikan ke kami terkait dengan link rekaman JIMED Bapak Ibu, silahkan dimasukkan di unggah dokumentasi ini juga. Berikutnya terkait refleksi lokakarya. Ini selalu ada ya Bapak Ibu ya. Refleksi ini hal-hal apa yang Bapak Ibu dapatkan. Hal positif apa maupun hal negatif apa yang Bapak Ibu dapatkan pada saat lokakarya. Termasuk di evaluasinya. Evaluasi refleksi ini untuk pengembangan lebih lanjut di lokakarya setelahnya ya Bapak Ibu.
Nah, hal yang yang terakhir yang yang di poin ke-6 ini yang tadi disampaikan di tabel. Ini Yang akan menjadi penilaian akhir untuk CGP, penilaian kehadiran dan keaktifan di lokakarya. Bapak Ibu Bapak ya. Ibu ya. Nah, Berikutnya ini yang tadi saya sampaikan bahwa penilaian kehadiran lokakarya bukan hanya sekedar hadir atau tidak hadir, tapi ada tiga hal yang harus dinilai dinilai oleh Bapak Ibu. Yang Yang pertama terkait dengan kehadiran tidak hadir atau hadir. Kalau hadir bernilai 1 poin, kalau tidak hadir bernilai 0 poin. Bagi CGP Bapak Ibu yang tidak hadir mungkin karena sakit, silakan nanti disampaikan di remarks-nya. Di remarks itu Bapak Ibu bisa menulis catatan alasan yang bersangkutan kenapa tidak hadir. Yang berikutnya adalah yang dinilai terkait dengan keaktifan dalam berdiskusi. Jadi diharapkan semua CGP itu pada saat karya ini aktif semua ya Bapak Ibu ya, harapannya seperti itu. Jadi di sini ada penilaiannya, yang bersangkutan itu sangat aktifkah, hanya aktif saja atau cukup aktif atau tidak aktif sama sekali. Yang tidak aktif sama sekali ini dalam arti dia diam saja ya Bapak Ibu, hanya sebagai pengamat saja. Nah, kalau CGP kan harapannya karena ini untuk menjadi seorang guru penggerak, seharusnya yang bersangkutan bukan hanya sekedar sebagai pengamat saja ya Bapak Ibu ya, namun yang bersangkutan si CGP ini tetap harus aktif di dalam berdiskusi. Yang berikutnya poin terakhir yang harus dinilai adalah ketepatan substansi pertanyaan dan tanggapan yang diberikan. Jadi ketika ada pertanyaan, jadi Bapak Ibu bukan hanya sekedar memperhatikan terkait dengan mereka dia aktif atau tidak aktif berdiskusi, tapi juga harus diperhatikan pertanyaannya itu substansinya seperti apa gitu ya. Kalau dia tepat substansi, berarti Bapak Ibu bisa memberikan poin yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini termasuk ketika Bapak Ibu memberikan pertanyaan atau termasuk ketika si CGP menanggapi sesuatu hal dari temannya CGP lain, nah itu apakah yang ditanggapi itu tepat atau tidak, sesuai dengan substansi atau tidak. Kalau tidak, berarti nilainya bisa kalau tidak tepat nilainya 1 poin. Namun kalau sama sekali yang bersangkutan hanya sebagai pengamat saja, tidak bertanya, tidak menanggapi, itu berarti nilainya 0 ya Bapak Ibu. Nah, penilaian berikutnya yang perlu dilakukan Bapak Ibu terkait dengan refleksi pendampingan individu. Nah, refleksi pendampingan individu ini ada di PI 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi besok ini sekitar 2 bulan mendatang ya Bapak Ibu ya. Kalau besok itu bulan depan Bapak Ibu masih melakukan pendampingan individu karena nanti 2 bulan lagi Bapak Ibu akan melakukan PI 1. Nah, di sini di sana ada instrumen pendampingan dan resumenya seperti apa di dalam LMS itu sudah ada. Terus langkah-langkah yang harus dilakukan Bapak Ibu juga sudah ada. Di sini juga sudah ada jurnal pendampingannya, sudah ada rencana tindak lanjutnya. Nah, ini sama dengan pendampingan individu yang sebelumnya ada unggah dokumentasi kegiatan pendampingan individu. Yang terakhir adalah penilaian refleksi CGP. Nah, ini yang harus dinilai ya Bapak Ibu. Rubrik refleksi yang harus dinilai sama Bapak Ibu ada 3 hal juga aspeknya terkait dengan pemikiran reflektif, terkait dengan analisis dan membuat keterhubungan.
Jadi hal-hal ini Bapak Ibu bisa lihat pada saat Bapak Ibu melakukan pendampingan individu terhadap CGP ya Bapak Ibu ya. Jadi kan Bapak Ibu menggali informasi dari seluruh tugasnya CGP, kemudian si CGP ini merefleksikan terhadap materi yang sudah diberikan, kemudian Bapak Ibu memberikan penilaiannya. Di sini rubriknya sudah sangat jelas, jadi nanti Bapak Ibu ketika memberikan pendampingan dan ketika menilai, Bapak Ibu mohon diperhatikan, dicermati jawabannya CGP ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar melihat, tapi mencermati juga jawabannya CGP. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu melakukan pendampingan individu, Bapak Ibu silakan membawa rubrik pendampingan, kemudian Bapak Ibu coret-coret di sana. Jadi ya CGP ini menjawab apa, melakukan apa pada saat pendampingan individu itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menilainya itu dengan objektif, bukan dengan subjektif ya. Karena saya senang, maka nilainya baik. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi memang terlihat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh CGP ini. Yang berikutnya terkait observasi perilaku. Observasi perilaku ini berada di pendampingan individu 3. Pendampingan individu 3. Di sini ada beberapa instrumen yang harus dinilai oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah instrumen budaya positif. Instrumen budaya positif ini kaitannya dengan pembelajaran di modul 1.4. Berikutnya adalah instrumen pembelajar berdiferensiasi. Kaitannya ada di materi modul 2.1. Berikutnya lagi saat pendampingan individu 8 observasi perilaku ini juga ada lagi ya Bapak Ibu ya terkait dengan instrumen budaya positif, instrumen pembelajar berdiferensiasi, dan satu lagi ada tambahan instrumen lagi yaitu instrumen pemimpin dan pengelolaan sumber daya. Jadi kalau di pendampingan individu 8 karena sudah mendekati di akhir materi, jadi keterkaitannya semua modul ada. Jadi yang instrumen budaya positif terkait di modul 1.4, yang instrumen pembelajar berdiferensiasi terkait dengan modul 2.1, dan yang instrumen pemimpin dan pengelolaan sumber daya terkait dengan modul 3.2. Nah, untuk rencana tindak lanjut itu berada di pendampingan individu 7. Nah, di sini yang penting adalah yang rencana tindak lanjut CGP. Di sini sudah ada penjelasannya bahwa Bapak Ibu wajib memberikan penilaian terhadap hasil rencana tindak lanjut dari masing-masing